Although, long ago, deep in the woods, there lived... Bayangin kamu lagi nulis novel, udah mau selesai tapi buntu total. Kamu capek, kesepian, dan kamu masih nyimpen rasa bersalah yang kamu bawa bertahun-tahun. Terus kamu mutusin buat pergi ke hotel tua di pelosok Irlandia, tempat orang tuamu bulan madu dulu, buat nyebarin abu jenazah mereka dan cari ketenangan. Simple kan? Tapi ternyata hotelnya dihantui penyihir. Dan ada yang lebih serem dari penyihirnya. Ternyata yang paling berbahaya itu bukan makhluk gaib, tapi manusia. Selamat datang di The Shadow Movie, channel yang berisi recap dan bahas film-film seru yang wajib kamu tonton setiap minggunya. Kalau kamu suka film dan gak mau ketinggalan konten seru, langsung subscribe dan hidupkan loncengnya sekarang. Kita mulai. There lived a witch. Oke, kita masuk ke filmnya. Film dibuka dengan adegan yang cukup unik. Kita dikasih lihat dua orang, seorang penjelajah dan seorang bocah kecil, sedang berjalan sendirian di padang pasir yang tandus. Mereka kehausan, terlihat sekarat. Si penjelajah bawa sebuah botol kaca yang isinya gulungan peta atau dokumen. Dia mau mecahin botol itu, tapi nggak bisa. Dan dalam momen desperasi, dia hampir mecahin botol itu ke kepala si bocah. Tapi langsung cut. Ternyata itu bukan adegan nyata. Itu adalah tulisan novel yang lagi diketik sama karakter utama kita, Om Bauman, diperanin sama Adam Scott, yang kalian kenal dari serial Severance. Om adalah seorang penulis novel terkenal. Triloginya yang berjudul Conquistador udah super hits. Tapi sekarang dia lagi stuck banget buat nulis ending dari buku terakhirnya. Dan bukan cuma kreatif yang buntu, Om juga punya masalah yang jauh lebih dalam. Dia alkoholik, dia kesepian, dan dia sering ngelihat hantu ibunya. Akhirnya dia bikin keputusan. Pergi ke Bilberry Woods Hotel di pelosok Irlandia, tempat orang tuanya dulu bulan madu, buat nyebarin abu jenazah kedua orang tuanya di sana. Dan mungkin menghilangkan rasa bersalahnya. Dan disinilah semuanya dimulai. Om tiba di Bilberry Woods Hotel. Atmosfernya langsung beda. Suram, tua, terpencil, persis yang kamu bayangin dari film horor Eropa. Di sini kita dikenalkan sama jajaran karakter pendukung yang semuanya punya peran penting, jadi perhatiin baik-baik. Ya, Chop, pemilik hotel. Tua, misterius, dan kayaknya nyimpen banyak rahasia. Mal, mantu Chop, yang jaga meja resepsionis. Kelihatannya polos dan agak culun. Fiona, bartender hotel. Dia yang pertama ramah sama Om dan langsung bantu Om nyari spot di mana ibunya dulu foto. Who are those? Jesus. Fergal, tukang kebun. Pendiam, sedikit ngeri. Albi, pelayan muda yang ternyata juga seorang penulis amatir. Dia fanboy banget sama Om dan minta Om baca tulisannya. Dan satu lagi di luar hotel, Jerry, seorang pria tua yang tinggal di van, di pinggir hutan dekat hotel. Dia bukan tamu, dia lebih kayak orang liar yang udah lama menetap di area situ. Nah, malam pertama Om di hotel, Fiona cerita sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Hotel ini punya suite pengantin yang udah dikunci lama banget. Nggak ada yang boleh masuk. Kenapa? Karena kata Chop, si pemilik hotel, di dalam kamar itu ada penyihir yang udah dia jebak bertahun-tahun. Mitosnya, penyihir ini adalah makhluk dari folklore Celtic kuno, disebut Cailleach, entitas yang mengincar jiwa-jiwa yang tersesat, lalu menyeret mereka ke alam bawah tanah untuk disiksa arwah-arwah lain. And that's what happened. Dan cara melindungi diri dari penyihir ini, buat lingkaran kapur di sekitarmu, penyihir nggak bisa melewati garis kapur itu. Om dengerin semua ini sambil minum, dan dia dengan santainya bilang, "Hokum," alias omong kosong, nggak percaya.
Dan disinilah judul film ini mulai punya makna. Om adalah orang yang super rasional. Dia nggak percaya hal-hal gaib. Tapi, film ini bakal buktiin bahwa dia salah besar. Your funeral. Malam hari Fiona berencana mengembalikan buku si Om, tetapi dia curiga tidak ada jawaban di dalam kamar. Dan ternyata benar, si Om berusaha bunuh Mr. diri. Bauman. Setelah sembuh, Om kembali ke hotel untuk mengambil barang-barangnya. Tetapi sesampainya di sana, hotel akan tutup dikarenakan ada karyawan yang menghilang. We thought maybe she just wanted some time and Setelah pesta Halloween di hotel, Fiona menghilang. Nggak ada yang tahu kemana dia pergi. Mal bilang dia mungkin pergi sendiri. Okay, but she couldn't have just disappeared. I mean, they searched the hotel. of course, and the woods. Could she have been taken? By who? Well, how the fuck should I know? I mean, this local weirdo, a guest, someone who works here. He lives in the woods. His name is Jerry. Fergal saw Fiona outside talking to him earlier that night. He hasn't been seen since. Semua berpikir kalau si Jerry lah yang menculik Fiona, karena dulu ada kabar bahwa istri Jerry mati karena dibunuh oleh dirinya. Makanya Jerry bersembunyi di dalam hutan agar tidak tertangkap oleh polisi. Okay, what about the honeymoon suite? What about it? Well, was it searched? I mean, Fiona mentioned wanting to go up there. Impossible. The gate is always locked. Mr. Cobb has the key in him at all times. So it wasn't searched. It's always locked. It's locked now. Tapi Om ngerasa ada yang nggak beres. Om mulai selidiki sendiri dan dia nemuin sesuatu dari Jerry, si pria Van. Jesus fucking Christ. This is Fiona's. We were friends. She let me borrow it. Oh, she did. Jerry ngaku bahwa dia pernah masuk ke hotel malam-malam secara diam-diam. Dan waktu itu dia lihat bel kamar suite pengantin berbunyi sendiri. Dia ngelihat hantu Fiona, nunjuk ke arah suite itu. Jerry percaya Fiona ada di dalam suite pengantin. Dan dia punya rencana untuk masuk ke sana malam itu dengan kunci yang udah dia curi. Om gak sepenuhnya percaya, tapi dia setuju ikut. Tapi malam itu, pas mereka nyoba masuk, Jerry ketangkep sama Fergal, si tukang kebun, dan dibawa pergi dengan alasan mau diserahin ke polisi. Om sendirian. Dan dia mutusin buat tetap masuk ke suite pengantin itu sendiri. Ini adalah bagian paling intens di seluruh film. Om masuk ke suite pengantin. Dan di dalam, dia melihat sekeliling ruangan berharap menemukan Fiona, tetapi dia hanya menemukan ruangan kosong dengan barang-barang lama. It's all right. It's all right. Om berbaring di atas kasur dan ketiduran. Tiba-tiba dia dibangunkan oleh Mal. You're lucky. Saat Mal mengajak Om untuk turun, Om tidak sengaja melihat dumbwaiter, There is tetapi nothing dihalangi oleh Mal. down there. Mr. Bauman, I am going to have you arrested for trespassing if you do not leave right this minute. Om terkejut nemuin jenazah Fiona di dalam dumbwaiter. Fiona udah mati. Mal langsung marah dan mengunci Om di dalam kamar itu. Pintu dikunci dari luar. Di samping mayat Fiona ada alat perekam suara milik Om. Ternyata di balik kematian Fiona, karena dijebak oleh Mal. Karena dia tahu Fiona sedang hamil anaknya, Mal marah karena Fiona memutuskan mempertahankan bayi itu. Mal ketakutan kalau ketahuan istri dan mertuanya Pak Chop.
Di lain tempat, Jerry telah sadar dan dia berusaha kabur untuk membantu Fiona dan Ohm. Dia nekat melompat dari mobil yang sedang berjalan. Ohm berusaha mencari jalan keluar, tetapi semua buntu. Tetapi dia menemukan peta. Ada jalan keluar di ruang bawah tanah. Mau tidak mau, dia harus menurunkan tubuh Fiona terlebih dahulu. Ohm mencoba cari jalan keluar dengan turun melalui dumbwaiter. Dan kemudian, sesampainya di bawah ternyata jalan itu sudah ditutup. Ohm sedikit berputus asa, namun tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Penyihir itu muncul, mengikut Ohm naik ke atas. Ohm pun langsung menuju lift. Ohm panik. Dia ingat cerita Fiona soal kapur dan dia gambar lingkaran kapur di lantai, masuk ke dalamnya dan penyihir itu berhenti. Nggak bisa masuk ke dalam lingkaran. Tapi penyihir ini bukan cuma menyerang secara fisik, dia juga menyerang psikologis dengan cara yang paling brutal. Dia menampilkan hantu ibu Ohm. Dan disinilah film mulai ngebongkar rahasia terbesar Ohm. Lewat kilasan-kilasan memori yang semakin jelas, kita akhirnya tahu apa yang selama ini bikin Ohm hancur. Waktu kecil, Ohm gak sengaja nembak ibunya sendiri pakai senapan ayahnya. Ibunya mati. Ayahnya yang gak kuat nanggung duka itu akhirnya minum sampai mati. Ohm udah nyimpen rasa bersalah itu selama puluhan tahun. Itu yang bikin dia jadi alkoholik. Itu yang bikin dia selalu ngelihat hantu ibunya. Itu yang bikin dia hampir bunuh diri sebelum mutusin pergi ke Irlandia. Dan penyihir itu, entah itu nyata atau proyeksi dari pikiran Ohm, menggunakan semua itu buat nyiksa dia dari dalam. Wife got her brains blown out. You're scared? You should be. You fucking stupid. Pagi harinya, Mal kembali ke hotel untuk mengecek keadaan Ohm, tetapi dia mendapati ada jejak darah di mana-mana. Dan ternyata itu si Jerry yang sedang terluka. Jerry tidak tahu bahwa pelaku yang membunuh Fiona adalah Mal. Dan dia meminta tolong kepada Mal untuk membukakan lift untuk ke kamar pengantin karena ada Ohm di ruangan itu. Mal pun berbohong bahwa Pak Chop menemukan Ohm dalam keadaan mabuk di ruangan itu dan menyuruh Mal mengantarkannya ke bandara tadi malam. Mal menyuruh Jerry untuk pergi saja karena tidak ada siapapun di sini. Ohm terbangun. Dia melihat dari jendela ada Jerry yang akan pergi. Dia berusaha memberitahu Jerry bahwa dia masih di atas dengan membunyikan lonceng. Tapi saat itu Jerry berada di luar tidak mendengar lonceng itu. Mal sangat panik karena Jerry keluar dari mobil lagi untuk masuk. God damn it! Saat Mal mengambil foto keluarganya di ruangan kantor, ternyata Jerry sudah berada di depan pintu dan lonceng pun berbunyi. I don't have it. I gave it back to Mr. Cobb. Give it to me! Jerry, please. It was a mistake. You don't know Fiona like I did. She wasn't. Just leave him. He was gonna kill himself anyway. Mal sangat panik. Dia mencoba untuk membakar hotel itu. Fiona? No, she's dead. Mal fucking killed her. Jerry berhasil membuka gembok di bawah meja, tetapi malah dibunuh oleh Mal. Selama ini kita fokus sama penyihir, tapi ternyata
Penjahat utama film ini adalah Mal, si resepsionis culun itu. Mal mulai jadi ancaman aktif. Dia yang nyerang Om dan berhasil membunuh Jerry. Saat Mal akan melarikan diri, ternyata dia salah membawa kunci. Akhirnya dia naik lagi, mencari kunci di pakaian Jerry. Tetapi Om sudah mengambil kunci itu. Bowman? Bowman! Dari sudut lorong yang gelap, terlihat ruangan yang sangat menakutkan. Om pun langsung menggambar lingkaran, karena dia tahu akan terjadi sesuatu. Mal pun turun, dia mengincar Om untuk mengambil kunci itu. Mal terlihat ketakutan, tetapi tidak ada pilihan lain agar bisa keluar dari sini. Mal melihat kunci itu tergantung, dia langsung berusaha melepaskan ikatannya. Namun tiba-tiba, Om terlihat menangis, yang tiba-tiba arwah ibunya datang. It was an accident. I'm sorry. It was an accident. I know. You can't stay here. Tapi ada satu momen yang mengubah segalanya. Hantu ibunya tersenyum ke dia, bukan nyalahin, bukan menghantui, tapi memaafkan. Dan itu yang ngasih Om kekuatan buat bertahan. What's happening? Terlihat Mal tangannya dirantai oleh penyihir, diseret ke ruangan yang dipenuhi makhluk menyeramkan. Ternyata Om juga dirantai. Dia berusaha untuk melepaskan ikatan itu. Jasad Fiona yang tadinya membuka mata sekarang terlihat menutupkan mata, seakan akan menjadi tanda akhirnya dia mati dengan damai. Akhirnya Om menuju ke atas dan diselamatkan oleh Vergal. Dia dirawat di rumah sakit. Pergelangan tangannya penuh luka bekas rantai-rantai yang dipasang penyihir. Dan di rumah sakit, Albi si bellhop muda datang ngunjungin dia. Albi ngaku sesuatu yang bikin Om terkejut. Albi mencampur minuman Om dengan bubuk jamur milik Jerry, Magic Mushroom, karena dia kesel Om kasar ke dia. Dan kemudian Om nulis ending novelnya. Tapi endingnya beda dari yang dia rencanain sebelumnya. Di ending baru itu, sang konquistador nggak jadi membunuh si bocah. Dia melepaskan botolnya. Si bocah buang botol itu, dan mereka berpelukan. Sebuah ending tentang pengampunan, bukan kehancuran. Sebuah ending yang Om sendiri akhirnya bisa rasakan untuk dirinya sendiri. Oke, segitu dulu recap film Hokum kali ini. Kalian udah nonton? Gimana pendapat kalian? Kalian tim penyihirnya beneran nyata atau tim itu semua halusinasi jamur? Komen di bawah. Gue pengen tahu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian yang suka horor tapi belum tahu film ini.